Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan 16a. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah jugalah kalian ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat upah yang lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamahkan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah murah hati. Murah hati adalah sifat yang menunjuk pada kemampuan seseorang untuk dapat memberi kepunyaannya kepada orang lain. Murah hati adalah karakter orang yang mampu berbagi, tidak egois, dan tidak terikat pada kepunyaannya. Seorang yang murah hatinya sungguh-sungguh menyadari bahwa segala miliknya itu adalah pemberian atau rahmat dari Tuhan
sehingga dia pun tidak sulit untuk membagikannya kepada orang lain. Bermurah hati adalah ciri khas seorang yang penuh berkat, yang selalu tergerak hatinya untuk membantu orang yang membutuhkan bantuan. Dalam kisah Injil kita mendengar bagaimana tuan tanah itu bermurah hati dan para pekerja yang lainnya cemburu. Memang sepertinya tidak adil jika orang memberikan gaji yang sama kepada mereka yang bekerja seharian dan mereka yang bekerja sejam saja. Adapun tuan tanah bukan berlaku tidak adil dalam kisah ini. Dia memberikan sesuai dengan kesepakatan awal dengan para pekerja itu. Hanya saja sikap bermurah hati dari tuan tanah tidak dapat diterima oleh mereka. Tuan tanah yang murah hati itu adalah gambaran dari Allah sendiri. Allah itu murah hati. Dia berkenan membagikan rahmat-Nya kepada kita. Ia gampang memberi pengampunan dan selalu tergerak hatinya untuk menolong mereka yang membutuhkan. Ia menyatakan diri sebagai Allah yang murah hati dan menghendaki agar kita semua dapat menjadi murah hati seperti Dia. Kita adalah kaki tangan Allah. Kita adalah cerminan Allah untuk membuktikan pada dunia bahwa Allah itu murah hati. Karena itu, kita perlu menanamkan semangat bermurah hati ini dalam hidup kita. Banyak orang yang butuh pertolongan dan mengharapkan kemurahan hati dari orang lain. Saudara-saudari terkasih, hari ini gereja memperingati Santo Pius X. Dia adalah seorang pemimpin gereja yang besar. Orang kudus ini lahir di sebuah desa kecil yang bernama Riese, Venesia, Italia Utara. Orang tuanya bukanlah orang penting atau ternama di mata masyarakat, namun mereka adalah orang Katolik yang saleh. Mereka mengasuh dan membesarkan anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang. Selama hidupnya, Pius X mengalami Allah yang baik dan penuh kasih karunia. Karena kebaikan dan kasih karunia Allah, dia melakukan banyak hal untuk membangun kehidupan rohani gereja. Lewat kesucian hidupnya, Paus Pius X menjadi teladan bagi orang-orang untuk melakukan pembaharuan hidup rohani mereka. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu, semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin.